Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam season terbaru program Titik Terang. Ini adalah program yang akan membahas, mengupas, serta menelaah salah satu karya monumental dari Hazrat Khalifatul Masih keempat Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, yakni buku beliau berjudul Christianity, A Journey from Fact to Fiction. Di dalam bukunya, Huzur rahmatullah alaih menilik doktrin ajaran Kristen yang telah melalui proses sejarah yang panjang, lebih dari 2000 tahun, dari sudut pandang logika dan ilmiah. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng hayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Baiklah pemirsa, pada episode kali ini kita masih akan membahas subbab oknum-oknum berbeda menikmati keabadian yang sama. Saya Arif Abdul Hai, dan bersama saya seperti biasa sudah ada narasumber kita Bapak Rakiman Ram Jumaan. Beliau adalah ahli kristologi, juga merupakan seorang dosen di Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Kita akan sapa beliau dan kita akan membahas pertanyaan yang menarik ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup lama kita tidak bertemu lagi Pak. Dan kita bertemu di episode yang kita sisakan di pertemuan sebelumnya, dua subbab berkenan dengan skenario Trinitas. Betul. Yang kemudian dari skenario yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih keempat, kita tetap saja mengatakan bahwa Trinitas yang dikemukakan oleh doktrin Kristen pada saat ini bukan merupakan sebuah ilmu yang kemudian dapat kita logikakan, kita jelaskan, ataupun kita pahami. Di sekarang juga kita akan membahas salah satu subbab yang sangat menarik Pak ya. Ini bagian yang ketiga atau skenario ketiga yang kita bahas, yaitu oknum-oknum berbeda dengan sifat-sifat berbeda. Mohon dijelaskan Pak, apa maksud atau skenario yang dikemukakan oleh Khalifah keempat dan bagaimana jika kita masukkan ke dalam Trinitas itu Pak? Ini memang pembahasan yang sangat menarik ya, karena konsep-konsep atau skenario-skenario yang telah dijabarkan, telah diterangkan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih di dalam buku ini sampai saat ini memang belum menyentuh aspek logis ya. Artinya adalah bahwa skenario-skenario yang ada ini adalah pendekatan-pendekatan yang kiranya ini mudah dipahami, tetapi tentu saja substansinya tetap belum bisa dipahami secara mudah ya. Nah, oleh karena itu pada episode kali ini juga kita akan membahas oknum-oknum berbeda dengan sifat-sifat berbeda. Ini juga merupakan satu skenario yang tujuannya adalah supaya kita bisa mendekati seperti apa sebenarnya Trinitas itu. Apakah ini secara logika bisa kita raih, bisa kita fahami atau tidak. Karena memang konsep dasarnya Trinitas itu biasanya dikaitkan dengan tiga sosok yang memiliki kemiripan. Nah, ketika di sini dikatakan bahwa oknum-oknum berbeda dengan sifat-sifat berbeda, ini akan melenceng jauh lagi dari apa yang kita sebut sebagai Trinitas. Nah, oleh karena itu di sini Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih menekankan syarat terkait dengan penyatuan total dari Trinitas yang menjadi kemanunggalan. Artinya
tiga oknum, tiga unsur atau tiga person dalam Trinitas itu seharusnya mereka manunggal menjadi satu, memiliki sifat-sifat yang sama atau ya mirip. Tetapi kalau sifat-sifat mereka atau oknum-oknum ini ternyata memiliki perbedaan, justru Trinitas tidak bisa disematkan kepada mereka. Karena kesimpulannya adalah nanti ternyata sosoknya itu satu saja pun cukup. Nah ini, itu secara kesimpulan awalnya. Jadi tidak perlu oknum berbeda dengan sifat-sifat yang berbeda. Tetapi ini beliau jelaskan secara lebih panjang lagi, yakni dengan ilustrasi kembar tiga yang mirip. Nah di sini beliau mengilustrasikan dengan kembar tiga yang mirip, di mana pikiran mereka, hati mereka, perasaan-perasaan mereka, dan fungsi-fungsi organ mereka berada dalam satu keterpaduan sempurna sedemikian rupa, sehingga pengalaman individu masing-masing mereka itu dapat dirasakan oleh yang lain secara penuh. Tetapi dalam prakteknya ini juga masih menimbulkan pertanyaan. Karena apa? Jika hal ini terjadi, maka trinitas antara Tuhan, Anak, dan Ruhul Kudus ini akan harusnya lebih cepat dimengerti. Tetapi pada prakteknya ini juga menjadi semakin ruwet ya, menjadi semakin ruwet. Masih ada persoalan yang muncul menyangkut tiga tubuh yang mengandung tiga oknum identik tersebut. Kalau skenarionya ini adalah satu tubuh dengan oknum yang berbeda atau kembar tiga tadi. Nah, hal ini juga sudah tentu tidak dapat diterapkan pada pemahaman Trinitas Kristen. Nah, menurut beliau ya, pada pandangan kedua, orang terpaksa harus membayangkan satu tubuh yang memiliki tiga identitas. Tetap saja, identitas demikian yang dimiliki oleh apa yang disebut kembar tiga hanya dapat dibayangkan apabila satu tubuh mengandung tiga oknum yang di dalamnya tampil banyak permasalahan. Sedangkan kita tahu, kalau ini terjadi pada Tuhan, tidak mungkin akan seperti ini. Karena tubuh-tubuh itu tentu saja tidak dimiliki oleh Tuhan. Nah, di bab sebelumnya kita juga sudah bahas, kalau itu terjadi artinya sosok Yesus memiliki kelebihan atau lebih hebat dari sosok-sosok yang lainnya. Karena Tuhan Yesus dalam tanda petik bisa menempati tubuh manusia Yesus tadi, sedangkan dua sosok lain itu tidak bisa menempati tubuh Yesus yang manusia itu kan. Artinya Roh Kudus atau Tuhan Bapa tidak berada di dalam tubuh manusia Yesus. Nah, kemudian di sini juga belum menyatakan bahwa ini bisa saja dijelaskan bahwa Tuhan tidak mempunyai tubuh dan sesuatu yang menyerupai tubuh manusia, seperti yang telah dikemukakan tidak dapat diterapkan untuknya. Nah, beliau kemudian menyatakan lagi bahwa sudah tentu kami sepenuhnya mengerti bahwa Tuhan tidak mempunyai tubuh seperti dalam istilah manusia. Tetapi tetap masih ada permasalahan mengenai tiga wujud ruhani kembar sebagai kembar tiga yang identik. Kalau secara fisik itu tidak bisa, secara ruhani juga ini masih harus dipertanyakan. Karena secara individu mereka adalah oknum-oknum, tetapi yang merupakan satu dalam semua segi lainnya. Nah, seperti itu. Iya Pak, berarti tiga oknum yang berbeda atau oknum-oknum yang berbeda dan sifat-sifat yang berbeda, kemudian kita menyimpulkan itu tidak bisa kita masukkan sebagai trinitas yang Betul. mengatakan tiga dalam satu ataupun satu dalam tiga, karena semuanya berbeda begitu ya Pak. Artinya tidak bisa begitu sampai pada kesimpulan semuanya adalah kemanunggalan atau Tuhan yang esa. Tetap saja menjadi tiga Tuhan dan ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Trinitas. Selanjutnya yang menarik Pak, yang juga kita tahu bersama bahwasanya di dalam subbab ini juga Hazrat Khalifatul Masih keempat rahmatullah alaih memberikan penjelasan bagaimana posisi dari masing-masing Tuhan. Pertanyaan saya sangat sederhana,
Apakah Yesus menyembah Tuhan Bapa, atau apakah juga dikarenakan Yesus juga Tuhan, Tuhan Bapa juga menyembah Yesus, atau Tuhan Bapa juga menyembah Roh Ya. Kudus juga menyembah Yesus, atau hanya dua oknum yang kita sebut sebagai Tuhan tambahan, hanya mereka yang menyembah Tuhan Bapa? Jelaskan, mohon Ya. dijelaskan Pak. Baik, ini juga sangat menarik terkait dengan permasalahan, saling sembah menyembah misalnya, atau, sosok siapa yang harus disembah oleh murid-murid Yesus. Ya Pak. Nah, terkait dengan permasalahan ini, Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi' kemudian beliau menjelaskan bahwa apakah mereka semua, yaitu 3 oknum ini, memperoleh penyembahan dari makhluk-makhluk ciptaan mereka tanpa harus menyembah dalam hubungan mereka satu sama lain. Nah, sebenarnya di dalam, bab yang sebelumnya, episode yang sebelumnya, ketika kita membahas peran Ruhul Kudus misalnya dalam proses penciptaan alam semesta saja, posisi Ruhul Kudus itu juga dinafikan ya. Sejak awal penciptaan, alam semesta misalnya, e eksistensi atau posisi Ruhul Kudus itu tidak pernah disebut-sebut. Nah, ketika kita kaitkan dengan Trinitas, Ya. ini juga masih ada kaitan. Artinya 2 sosok yang lain, yaitu Tuhan Bapa dan Ruhul Kudus dalam Trinitas, apakah posisinya, eksis atau urgen. Nah, kalau kita baca misalnya Perjanjian Baru, ya di sana dikatakan faktanya adalah bahwa Yesus sering meminta murid-murid untuk menyembah hanya Kepada Tuhan Bapa saja, atau, eee, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Yesus sendiri. ya, Yesus sendiri, terkait dengan penyembahan terhadap beliau itu tidak pernah kita baca tercantum di dalam Perjanjian Baru, apalagi penyembahan terhadap Ruhul Kudus ya, itu sama sekali tidak ada nats atau dalilnya. Nah, oleh karena itu kita juga mengetahui bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh Yesus adalah mereka murni menyembah Tuhan saja. Artinya adalah Tuhan pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam bahasa Yesus disebut sebagai Tuhan Bapa. Nah, kemudian kita lihat juga hubungan antara 3 oknum ini, yaitu Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, dan Yesus. Apakah ketiga-tiganya menyembah satu sama lain, ataukah hanya Yesus saja yang menyembah Tuhan Bapa, sedangkan Ruhul Kudus itu tidak menyembah Yesus? Kemudian, Tuhan Bapa juga tidak menyembah Yesus ataupun Ruhul Kudus. Nah, kalau ini terjadi artinya konsep Trinitas yang ada itu juga tidak bisa kita terima ya, karena mereka ternyata adalah unsur atau oknum yang memiliki perbedaan atau kelebihan. Sedangkan syarat dari Trinitas adalah mereka memiliki persamaan-persamaan. Bahkan kalau di sini kita lihat, ini artinya adalah mereka satu sama lain memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Dan di episode yang lalu kita juga sudah bahas bahwa kelebihan Yesus dari segi ini tentu saja lebih hebat dari kedua sosok yang lainnya, termasuk lebih hebat nauzubillah dari sosok Tuhan Bapa itu sendiri. Karena Tuhan Bapa ternyata tidak bisa seperti Yesus menempati tubuh manusia Yesus itu sendiri. Nah, seperti itu. Iya, logika yang sederhana dari penjelasan Bapak tadi, saya menangkap begini Pak, ya, Ya. bahwasanya ternyata yang menjadi entitas tertinggi atau Tuhan tertinggi adalah Tuhan Bapa. Iya. Karena Tuhan ini, Tuhan Bapa disembah oleh Yesus juga, dan juga diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya untuk menyembah Tuhan Bapa. Betul. Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang kata Tuhan Yesus, tidak pernah sekalipun di dalam Bible, di dalam Injil, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyembah beliau. Ini poin pertama. Kemudian, kalau seandainya kita masih mengatakan bahwa Ruhul Kudus adalah bagian dari Tuhan, seharusnya Yesus sebagai entitas Tuhan juga memerintahkan murid-murid beliau untuk menyembah
Tuhan Bapa dan juga Roh Kudus sekalian. Betul. Tetapi tidak ada riwayat dalam Injil ataupun dalam Bible kita temukan dimanapun bahwasanya Yesus pernah memerintahkan untuk menyembah Tuhan Roh Kudus. Begitupun tidak ada ya seperti Bapak sampaikan Iya. tadi, Roh Kudus kemudian menyembah Tuhan Bapa. Ataupun kalau seandainya Yesus masih bisa dikatakan sebagai Tuhan, sekurang-kurangnya Tuhan Bapa juga menyembah Yesus karena Yesus merupakan bagian dari Tuhan itu sendiri. Iya. Dan Roh Kudus juga menyembah Yesus. Yesus menyembah ini, tetapi tidak semua penyembahan kita fokuskan kepada Tuhan Bapa. Jadi logika sederhana yang saya dapat ambil bahwasanya Yesus dan Roh Kudus bukanlah Tuhan. Sampai di sini itu kesimpulan yang benar-benar karena Iya. tidak ada ya riwayat yang menyembah Yesus ataupun menyembah Roh Kudus. Semua penyembahan ibadah dan semuanya diserahkan kepada atau ditujukan kepada Tuhan Bapa. Iya. Mungkin begitu kesimpulan yang bisa kita ambil ya Pak. Jika kita memandang secara penyembahan karena Tuhan adalah satu entitas yang disembah atau dimintai pertolongan ya yang diminta kemudian orang-orang menyembah kepadanya. Ya. Tetapi Yesus tidak mendapatkan itu. Lantas bagaimana kita bisa mengatakan Yesus sebagai Tuhan ataupun Roh Kudus merupakan bagian dari Tuhan? Artinya Trinitas sampai logika ini saya rasa sudah berakhir ya Pak. Betul. Di pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih sederhana lagi berkenaan dengan ada ilustrasi yang lebih logis berkenaan dengan ini Pak. Berkenaan dengan oknum-oknum berbeda dengan sifat-sifat berbeda. Iya. Di dalam buku ini Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih memang memberikan ilustrasi ya, Iya. karena ini bersitumpu pada logika-logika. Ini memang diperkuat dengan ilustrasi atau cerita-cerita yang biasanya umum kita dapatkan di masyarakat atau dalam pelataran sejarah ya. Nah, ilustrasi yang dipergunakan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih ini terkait dengan pelawak istana ya, pelawak istana yang bernama Juha. Nah, ini pada masa Timur Leng ketika penyerbuan ke Baghdad. Jadi di Baghdad itu ada seorang pelawak istana yang kemudian itu dibawa. Nah, namanya Joha. Nah, di dalam cerita ini Huzur menyebutkan bahwa pelawak istana ini suatu kali merasa ingin makan daging sendirian sehingga dia tidak dapat menahannya lagi dan kemudian membeli 2 kilo daging. Nah, dia berpikir bahwa wah, saya ingin makan daging ini sendirian, saya masak, kemudian daging itu diserahkanlah kepada istrinya dan memerintahkannya agar menyiapkan daging panggang lezat itu dan tidak boleh ada yang menyentuhnya. Tetapi kemudian terjadi peristiwa yang di luar dugaannya karena selesai istrinya masak, beberapa saudara istrinya itu datang secara mengejutkan dan mau tak mau istrinya tidak bisa menolak ketika saudara-saudara istrinya itu ingin menikmati atau mencicipi daging yang memang sangat menarik tersebut ya, dari segi baunya sudah tercium bahwa ini adalah masakan enak. Dan dari aroma yang menggoda itu kemudian terjadilah mereka memakan daging panggang yang sangat lezat itu. Nah, kemudian istri Joha ini menjadi kelabakan ya, karena dia berpikir bahwa kalau suami saya pulang yaitu Joha pulang, bagaimana saya akan menyampaikan atau menjawab pertanyaan suaminya terkait dengan keberadaan daging itu yang sudah habis dimakan oleh saudara-saudaranya yang tadi datang bertamu. Tetapi kemudian istrinya muncul ide untuk menyampaikan jawaban terkait dengan daging tadi, hilangnya daging tadi, menyamakannya dengan kucing. Ya, karena di rumah itu juga ada kucing peliharaan kesayangan Joha dan betul saja ketika Joha kembali ke rumah menanyakan daging panggang yang sangat lezat yang diharapkan akan dinikmati sendiri, tetapi ternyata menurut informasi dari istrinya bahwa daging itu sudah dimakan oleh kucing peliharaan atau kucing kesayangan Joha tersebut. Nah, kemudian istrinya
menyatakan bahwa ambillah dagingmu dari kucing ini jika engkau bisa. Ketika saya sibuk bekerja, kucing ini telah menghabisi semua daging panggang. Nah, atas hal ini Joha kemudian mengambil kucing itu dan menimbangnya di atas timbangannya, di atas neraca, dan ternyata memang beratnya pas 2 kilo juga kucing itu. Eh, Ternyata si kucing beratnya pas 2 kilo, lalu dia dengan lembut berbalik ke istrinya dan menanyakan, "Wahai sayangku, saya memang percaya kepada kamu. Tetapi jika ini daging yang saya beli, maka mana kucing saya? Dan jika ini kucing saya, maka mana daging milik saya?" Nah, ini adalah sesuatu yang logik. Artinya adalah bahwa dua entitas tadi memang berbeda. Entitas daging, entitas kucing. Jadi walaupun mau disamakan bagaimanapun, itu dua hal yang berbeda. Nah, ini kaitannya dengan Trinitas juga seperti itu, kecuali kalau memang dua entitas atau tiga entitas itu sama, ya tidak ada masalah, tidak akan ditanyakan lagi hakikatnya. Tapi karena ada perbedaan ini, maka Joha kemudian tetap menanyakan, kalau memang ini daging saya, mana kucing saya? Kalau memang ini kucing saya, mana daging saya misalkan, atau sebaliknya semacam ini. Nah, di sini beliau juga menjelaskan bahwa terlepas dari lelucon itu, beliau ingin menegaskan bahwa beliau juga tidak ingin mempertentangkan perkara ini berdasarkan ajaran-ajaran Yesus yang asli dan benar. Jadi beliau istilahnya kalau memang Trinitas itu ajaran asli dan benar dari Yesus, beliau akan terima. Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaihi ini akan terima. Tetapi dari segi ini saja tidak bisa diterima, apalagi kita menyatakan bahwa itu sebagai ajaran asli dari Yesus misalnya. Nah, ini sangat jauh sekali. Nah, oleh karena itu ini merupakan satu hal yang murni, satu sikap dalam memandang doktrin-doktrin Kristen masa sekarang yang telah mengalami perubahan atau penyimpangan yang jauh dari ajaran-ajaran asli Yesus. Nah, semacam itu. Luar biasa sekali ilustrasi yang saya rasa sangat logis begitu Pak. Apabila satu unsur masuk ke dalam unsur lain dan dikatakan Iya, sama, maka orang akan bertanya. Seperti tadi Juha betul. bertanya tentang kucingnya ataupun Iya, dagingnya ya Pak. Saya harapkan kebersamaan kita masih akan berlanjut di episode berikutnya Pak. iya. Tetapi untuk episode kali ini kita akan sudahi. Luar biasa sekali jawaban-jawaban dan pemaparan-pemaparan yang telah disampaikan Bapak melalui buku Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih. Demikian mungkin episode ini kita tutup ya Pak. Jazakumullah ahsanal jazaa kepada Bapak. Semoga teman-teman di rumah, rekan-rekan, keluarga di rumah, pemirsa di rumah bisa mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini terkait subbab oknum-oknum berbeda menikmati keabadian bersama. Semoga bisa menjadi titik terang dan khazanah ilmu serta iman bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kami ingin mengajak Anda untuk senantiasa menyaksikan program-program MTA lainnya, terutama menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Adalah bin Nasir Al-Aziz hanya di MTA Indonesia. Jazakumullah atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Saya Arif Abdul Hai berserta kerabatku yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.